Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi dalam channel F Media. Semoga sahabat beriman selalu Allah berikan kesehatan dan kelapangan rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Istighfar menurut agama Islam adalah bacaan istighfar yang paling utama atau paling baik. Bacaan istighfar terbaik ini juga mengandung pengakuan status penciptaan yang membuat Sayyidul Istighfar lebih utama dari bentuk-bentuk istighfar lainnya. Berikut ini adalah doa Sayyidul Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, wahai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu, aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh, tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Manfaat istighfar. Membaca istighfar tentu memiliki manfaat. Salah satunya untuk memohon ampunan dan bertobat atas dosa-dosa yang diperbuat. Setiap manusia pastilah pernah dan banyak berbuat dosa. Namun yang terbaik dari orang yang berbuat dosa yaitu yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bertobat. Allah memerintahkan hambanya untuk selalu memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Toha ayat 82, "Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk." Kemudian juga terdapat pada surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Keutamaan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar mempunyai banyak manfaat apabila kita membacanya, dan di antara manfaat tersebut adalah: yang pertama, dijanjikan masuk surga bagi yang membaca siang hari maupun malam hari. Hal ini seperti disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar pada siang hari dan meyakininya, lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Yang kedua, dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Istighfar adalah bacaan yang berharap agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan dan hilaf yang terjadi. Bacaan ini menandakan betapa kecilnya Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia adalah tempat hilaf dan salah. Dengan demikian, membaca istighfar bisa berharap agar dosa-dosa yang lalu bisa diampuni. Yang ketiga, sebagai bentuk dari rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap orang yang beristighfar dan memohon ampun, sebab dalam istighfar itu terkandung makna bahwa manusia ingin menjadi lebih baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat
dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kelima, dapat terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah seperti termaktub dalam surat Quran Al-Anfal ayat 33, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Keutamaan orang yang memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dapat terhindar dari azab, sebab Allah tidak akan mengazab umatnya yang bertaubat dan memohon ampun. Yang keenam, memperlancar dan mempermudah rezeki. Dosa-dosa yang dilakukan bisa menjadi penghambat kelancaran rezeki Anda. Oleh karenanya, dengan membaca istighfar dan memohon ampun pada Allah, semoga dosa-dosa yang Anda lakukan dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba boleh tertahan rezekinya sebab karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, membersihkan hati yang kotor. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, meninggalkannya, dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Yang kedelapan, mendapatkan ketenangan batin. Istighfar adalah bentuk pengakuan atas segala dosa dan kesalahan yang Anda perbuat. Hanya dengan memohon ampunannya, batin Anda bisa menjadi tenang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan asbab sayyidul istighfar ini, Allah ampuni segala dosa kita dan melancarkan rezeki kita, serta Allah berikan kita kekuatan agar bisa istiqomah dalam membaca sayyidul istighfar. Amin, amin ya rabbal alamin.